Coba di load atau yang anu lah. Ya, Bu. Dibantu presentasi aja ya, Bu. Iya, Kita iya, iya. diskusi bersama Iya, aja ya. iya, Oh ya, bantu. Ya. siap-siap. Ya. Oke. Silakan sih Pak ya. Baik, Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh ya, ya, Ibu buka dulu. Ibu, Ibu. Oke, oke, baik, Bu, Ya. baik, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana Assalamualaikum. kemarin kita membukanya dengan membacakan ayat Al-Quran ya. Silahkan nih, siapa yang membacakan silahkan. Nah, siapa yang membacakan? Ayah, Afdal, silakan Afdal. Afdal nih yang tunjuk tangan. Ya, Ustadz Afdal. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. Ya, silakan langsung Sifa. Ya, baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas rahmatnya dan nikmatnya kita masih bisa hadir pada perkuliahan hari ini. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Ibu dosen kita yaitu Bu Dr. Hana selaku dosen pengampu mata kuliah ini dan yang kami juga teman-teman semua yang telah hadir pada kelas online ini. Lanjut, saya membantu mempresentasikan makalah siapa Ustadz Jamal. Izin share makalahnya ya. Ya, baik, makalah makalah ini judulnya Kurikulum dan Strategi Dasar Pembelajaran Akidah Akhlak. Ah, ini gimana caranya? Dibuat oleh Ustadz Jamaluddin. Abstrak dari makalahnya, pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran akidah akhlak merupakan aspek penting dalam memastikan tujuan pendidikan Islam
Dalam konteks kebijakan nasional Indonesia, Keputusan Menteri Agama atau KA memberikan kerangka kurikulum PAI, sementara program Merdeka Belajar Kampus Merdeka membuka peluang inovasi pelaksanaan pembelajaran. Kami mengulas landasan teoritis para perbandingan berbagai pendapat mengenai model kurikulum, strategi pembelajaran dasar, mekanisme asesmen karakter, tentang implementasi serta rekomendasi praktis untuk pendidik. Lanjut pada bagian pendahuluan ada membahas KMA nomor 183 tahun 2019 dan KMA nomor 184 masih di tahun yang sama, yaitu menyajikan pedoman kurikulum PAI untuk madrasah dan menjadi acuan dalam menetapkan capaian pembelajaran akidah akhlak. Sementara untuk kurikulum Merdeka Belajar, yaitu mendorong fleksibilitas dan pengalaman belajar di luar kelas yang dapat memperkaya pembelajaran nilai. Kombinasi keduanya memerlukan sinkronisasi antara standar nasional dan inovasi pedagogis. Lanjut dalam pembahasan yang pertama itu landasan teoritis kurikulum akidah akhlak. Landasan filosofis kurikulum akidah akhlak berangkat dari tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk insan yang bertauhid, beribadah, beretika, dan memiliki tanggung jawab. Kurikulum harus mengintegrasikan aspek kognitif, ilmiah akidah, efektif, keyakinan dan kecintaan, psikomotorik, praktik akhlak. Dari aspek psikopedagogis, pembentukan akhlak menuntut pendekatan yang berulang, habitat formation, model percontohan, dan penguatan sosial. Teori pembelajaran sosial menegaskan peran lingkungan dan figur teladan dalam internalisasi nilai. Lanjut yang kedua, KMA, Standar Kurikulum PAI dan Implikasi untuk Akidah Akhlak. Dalam KMA nomor 183 dan KMA nomor 184 tahun 2019 mensyaratkan capaian pembelajaran yang jelas, indikator, dan alokasi jam untuk mata pelajaran PAI termasuk akidah akhlak. Lanjut yang ketiga, untuk kurikulum Merdeka Belajar, membuka peluang kurikulum berbasis pengalaman seperti magang, pengabdian masyarakat, studi proyek, dan kursus independen. Misalnya pelayanan sosial, advokasi nilai-nilai akhlak. Yang keempat, model kurikulum, perbandingan dan integrasi pendapat. Terdapat beberapa model yang sering dibahas. Yang pertama itu kurikulum berbasis kompetensi, fokus pada capaian terukur. Yang kedua, kurikulum karakter, fokus pada pembentukan nilai. Yang ketiga, kurikulum integratif, menggabungkan aspek kognitif dan karakter melalui kegiatan, pembiasaan, dan proyek. Yang kelima, strategi dasar pembelajaran akidah akhlak. Ada beberapa. Yang pertama itu keteladanan atau uswah hasanah. Guru, kepala madrasah, dan tokoh masyarakat harus menjadi teladan akhlak karena peserta didik belajar dari contoh nyata. Yang berikutnya pembiasaan atau habit formation. Kegiatan rutin seperti sholat berjamaah, doa pagi, layanan siswa. Hal tersebut dibiasakan sehingga menjadi perilaku otomatis. Yang yang C, pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek, mengaitkan ajaran akidah dan akhlak dalam problem nyata melalui proyek sosial, studi lapangan, dan pengabdian masyarakat, agar nilai-nilai dapat diaplikasikan. Yang D, dialog, diskusi, dan refleksi, yaitu menggunakan diskusi nilai dan refleksi untuk melatih pemikiran kritis dan pemahaman nilai sehingga peserta didik dapat menafsirkan etika Islam dan situasi modern. Yang E, pemanfaatan teknologi, yaitu media digital, e-learning, video storytelling, dan simulasi dapat memperkaya penyajian materi serta menjangkau generasi digital. Aduh, sakit ya.
Allah. Yang keenam yaitu asesmen atau mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku. Asesmen yang cocok meliputi rubrik observasi perilaku, portofolio kegiatan, jurnal refleksi, penilaian kinerja proyek, dan asesmen sejawat. Penilaian formatif berulang lebih cocok untuk memonitor perkembangan akhlak dibandingkan Bisa penilaian lari, sumatif tunggal. biar sakit. Yang ketujuh, tantangan implementasinya yaitu sumber daya manusia, guru seperti guru belum terlatih, infrastruktur, resistensi terhadap perubahan kurikulum, serta perbedaan konteks sosiokultur. Selain itu, integrasi kurikulum merdeka memerlukan koordinasi antar lembaga agar pengalaman lapangan bermutu. Rekomendasi praktis, yang pertama, pelatihan berkelanjutan bagi guru mengenai desain kurikulum integratif, asesmen karakter, dan pemanfaatan MDK. Terus yang kedua, mengembangkan instrumen asesmen karakter berbasis rubrik dan portofolio. Yang ketiga, kolaborasi sekolah madrasah dengan masyarakat dan perguruan tinggi. Yang keempat, pendekatan adaptif pedoman KMA dioperasionalisasikan sesuai konteks lokal tanpa mengurangi standar. Jadi kesimpulan dari makalah ini, model evaluasi Tafis, oke, mungkin di skip. Baik, itu pemaparan makalah dari Ustadz Jamal. Bukan maksud saya membantu presentasikan. Sekian presentasi dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu ingin berdiskusi, tidak mungkin ya. Yang ingin berdiskusi, ayo kita berdiskusi, saling memberi informasi, membantu, boleh saling membantah juga. Silakan diberi waktu seluas-luasnya. Benar ya Bu Dokter Hasna? Iya, jadi karena pemakalahnya nggak ada, jadi kita anggap aja kita semua ini pemakalah, saling menjawab, berikan pengetahuan yang sesuai dengan kapasitas kita, teori-teori yang ada dengan kita. Ya, silakan. Oke, judul dari makalah Pak Jamal ini yaitu Kurikulum dan Strategi Dasar Pembelajaran Akidah Akhlak. Mungkin ada di Bapak Ibu. Izin menambahkan ya Bapak Ibu, eh, kalau saya sempat bahas tentang waktu di tentang landasan kurikulum ada madrasah karena lebih spesifik di madrasah. Di dalam KMA 450 tahun 2024 itu jelas pembahas apa porsi-porsinya dari tingkat SD, SMP, SMA, tapi namanya bukan SD ya, MI, MTSN, MA, dan MAK. Di sana ada porsi-porsinya, porsi waktunya itu gitu. Tapi kalau untuk di yang umum itu nggak secara spesifik akidah akhlak itu dibahas. Tapi poin apa dalam dalamnya itu ada kayak gitu sih. Mungkin Bapak Ibu ingat ya tentang KMA 450 tahun 2024. Itu dari saya. Mungkin ada yang mau melemparkan pertanyaan, boleh silakan. Di sini banyak guru, pakar-pakar. Kalau saya bukan, saya ibu rumah tangga. Ayo silakan. Ada, ada Pak Alimun, Bu Nur Hidayah, Bu Deti, Pak Afdal, Bu Yeni, Bu Bu Deti lah Rosida. dulu. Bu Deti lah dulu. Dan dari tadi tidak ada suara terdengar. Iya ya, enggak ada suaranya Bu Deti. Ayo semangat Bu Kemana Bu Deti. Deti? Ada Pak Muhammad Taufik, Bu Rita, Pak Roki, Pak Desra,
Bu Faizah, Bu Fitri Wulandari. Wah, di absen semua nih. Ya, tadi belum ada tuh. Sekarang itu yang di absen tuh dulu. Fitri, Jadi Fitri nggak Wulandari apa mana itu, suaranya? nggak apa itu, Syifa sesuai absen aja bertanya. Oh ya, boleh, boleh, Bu. Oke, berarti dari Pak Alimun dulu, Pak. Silakan Pak Oh iya Alimun, iya. boleh menanggapi, Oke, boleh membantah, boleh bertanya. Nanti kita baik. sama-sama berdiskusi. Untuk mencairkan suasana aja ya Bapak Ibu ya. Eh, ya kita kan sama tahu ya bahwasanya pemakalah itu betul yang nggak ada kan. Jadi ragu juga kita nanya kepada yang orang yang sudah menolong gitu kan. Nanti beratan Ada Bu jadinya. dosen. Ada Bu Iya, Iya. dosen. siapa yang bisa Saya coba menanggapi untuk ya silakan presentasi ya. ditanggapi. Nanti endingnya nanti kan ke ini nanti. Endingnya terakhir aja nanti. Iyalah, Gitu. Siap, Bu. Nah, ya. jadi begini, kita tahu bahwasanya kurikulum itu adalah hal yang sangat penting ya, sangat penting dan urgen untuk disusun sedemikian rupa. Karena itulah tolak ukur eh, terlaksananya pendidikan itu sebagaimana mestinya. Khusus untuk akidah akhlak, kira-kira bagaimana bentuk bentuk yang ideal yang ideal untuk kurikulum akidah akhlak. Karena saya 46 tahun hidup itu persoalan akidah akhlak itu nggak tuntas-tuntas gitu kan di sekolah sampai hari ini. Ini apakah kurikulumnya yang kurang tepat atau gitu kan atau apanya lah gitu. Nah, jadi itu yang pertama, bagaimana kurikulum akidah akhlak itu yang sebaiknya. Barangkali itu aja dulu Bu Sifah. Mari kita kaji bersama-sama ini. Terima kasih Bu Oke, Sifah. Satu terima lagi adalah kasih. Zakifa. Oh, sesuai absen tadi Silakan Bu bertanya. Rosida. Setelah Pak Alimun berarti Pak Desra. Pak Desra mau menanggapi, ada Pak Desra? Oke, lanjut Bu. Nah, Bu Rosida, Boleh Bu, silakan Bu. eh, saya juga dalam hati Lanjutkan saja dulu Bu. bertanya-tanya. Eh, gimana tadi? Bu Desra. Pak Desra dulu. Ayo Pak Lanjutkan saja Desra, dulu. silakan Pak. Boleh Lanjutkan aja masih menanggapi ada Pak. Boleh menanggapi saja, boleh. masih ada Oh, lanjutkan. kegiatan. Oh, Oh ya, Lanjutkan saja siap, dulu. siap. Oke. ya Bu Rosida Silakan Bu lanjut. Rosida. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, saya melihat ya di pelajaran di baik di SD, SMP, SMA ini kan saya muncul pertanyaan dalam hati gitu. Nah, kenapa di sekolah itu hanya pendidikan agama Islam gitu yang ada kan? Pendidikan agama Islam berarti intinya itu pendidikan agama Islam itu secara umum seluruhnya gitu. Kenapa kalau kita lihat pentingnya akidah ini dan akhlak ini kan dasar daripada agama kita, dasar daripada Islam gitu. Jadi kenapa sih tidak akidah akhlak dimunculkan dalam pendidikan itu? Kenapa harus pendidikan agama Islam gitu? Karena pendidikan agama Islam itu kan menyeluruh seluruhnya tanpa apa namanya tuh tidak tahu arah yang sebenarnya arahnya kemana gitu. Saya lihat itu di sekolah kami kan di sini pendidikan agama Islam itu kadang banyak menafsir surat Al-Kafirun, surat apa surat-surat lain di kelas 6 itu seperti itu gitu. Nah, sementara akidah anak ini kalau saya lihat di pendidikan agama Islam itu bahkan bisa dikatakan tidak tidak sedikit sekali gitu. Hanya di kelas 3 saja gitu. Nah, ini mungkin bagaimana kita dalam apa ini menjadikan terarah kepada akidah ini sebenarnya di sekolah-sekolah itu gitu. Karena melihat mirisnya sekarang akidah anak-anak kita gitu. Itu mungkin yang perlu kita diskusikan gimana kita sebagai pendidik ini sebenarnya gitu. Gitu. Itu aja mungkin atau pertanyaan. Oke, Bu. Assalamualaikum Tapi tunggu dulu, Bu. warahmatullahi Jadi yang ditanyakan kayaknya banyak ini. Kenapa
akidah akhlak ini tidak dimasukkan gitu di tempat umum secara jelas. Yang kedua, Iya, bagaimana sebagai seorang guru untuk mengarahkannya, begitu ya Bu ya? iya, iya betul. Saya menampung pertanyaan aja ini. Yang lain ada, oke, di absen kali ya. Faizah, Bu Faizah setelah Pak Desra, Bu Faizah mau menanggapi, membantah, atau menambah pertanyaan saya nggak tahu. Boleh juga menambah pertanyaan, nanti teman-teman akan membantu menjawab. Izin moderator. Pakai aja silakan. Pakai aja penyadapnya. Menyambung dari pertanyaan Bu Roshidah tadi mengenai akhlak dari Siap. siswa-siswa di sekolah. Nah, jadi bagaimana sih cara kita itu sebagai pendidik gitu kan, supaya Ya, siswa-siswa itu memahami esensi kalau misalnya akhlak itu memang urgent diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu menambah ya sedikit saja benar. dari pertanyaan Bu Roshidah tadi. Karena kan Oh ya, secara boleh mereka itu silakan. paham dengan teori yang sudah dipelajari. Tetapi dalam menerapkannya, mereka merasa itu tuh sebatas teori saja, tapi tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, Bu. Yang cukup, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Faiza. Tutup pintu nak. Ada di belakang. Ada ya. Ya, terima kasih kepada Bu Faiza atas tanggapannya. Lanjut, setelah Bu Faiza, Bu Fitri. Fitri satu tadi udah izin ya. Fitri Wulandari, bagaimana Bu Fitri Wulandari bisa menanggapi atau membantah boleh? Oh, enggak. Oh, sepertinya tidak bisa kayaknya. Bu Fitri Wulandari bisa menanggapi atau mau bertanya, Bu? Bu Fitri belum mikrofonnya masih itu, mute. Oh, mungkin belum ini. Oke, di skip. Gimana Bu Fitri? Enggak kayaknya. Lanjut. Siapa lagi setelah F, G, H, I, J. Itu Bu Rita. J, J, Jamal. Pemakalah. Jamal, J, A, L, M. Bu Nur, selanjutnya Bu Nurnya mau menanggapi atau membantu menjawab. Boleh, Bu? Boleh, no? Boleh. Oke. Silakan Bu Nur Hidayah. Dikasih waktu seluas-luasnya, Bu. Lupa dia namanya N, Bu Sipa. Iya, kan abis J, K, L, M, N. Ya, M dulu ya. M dulu. Oke, oke. M. Muhammad dulu berarti. Muhammad Aulia Muhammad. Akbarisa. Ya. Iya, Muhammad dulu. Ustadz Afdal gimana Ustadz? Mau menanggapi? Ya, apa pertanyaannya? Oke, yang pertama ada dari Pak Alimun. Kira-kira bentuk ideal untuk akidah akhlak ini apa? Bentuk ideal kurikulumnya ya Pak Alimun ya. Boleh buka Lana. Terus kalau dari Bu Roshidah, kenapa kalau di tempat yang sekolah umum itu tidak dimasukkan secara jelas akidah akhlaknya? Terus yang keduanya, bagaimana seorang pendidik mengarahkannya? Begitu Pak Afdal. Yang mana Pak Afdal mau jawab? Boleh Pak. Oke, saya jawab semuanya saja. Alhamdulillah. Silakan Pak Afdal. Oke, yang pertama bentuk kurikulum ideal akidah akhlak ya. Nah, kita harus ingat kembali bahwasanya kurikulum ini relatif ya, tergantung kepada tepat sasaran atau tidaknya. Karena kurikulum yang baik di tangan dosen yang baik, di tangan guru yang baik, hasilnya akan baik.
Tapi kalau kurikulum yang baik di tangan guru yang tidak profesional, hasilnya kurang baik. Apalagi kurikulumnya kurang baik, tidak cocok sama target didiknya, tambah pula gurunya tidak profesional. Nah, jadi tentu hasilnya akan jauh panggang daripada api. Jadi untuk kurikulum ideal ini, yang ideal artinya kita mencari atau membuat atau membentuk kurikulum akidah akhlak yang cocok dan sesuai dengan kondisi peserta didik kita. Nah, itu. Kalau untuk contoh, nah kita bisa melihat contoh-contoh yang ada pada Al-Quran dan Hadis sebagai acuan utama kita. Lalu itu bisa kita kembangkan. Contoh seperti pendidikan Luqman kepada anaknya. Nah, di situ ada wahnan ala wahnin fisalu fi amaini anishkurli wali walidaik. Nah, itu kan akhlak kepada orang tua, birrul walidain. Nah, ada pula kalau pada diri Nabi itu suri teladan yang baik. Bagaimana Nabi berakhlak itu juga bisa menjadi suatu acuan bagi kita untuk melakukan kurikulum akidah akhlak dalam pembentukan kurikulum ideal kita untuk peserta didik kita. Nah, kalau contoh-contohnya banyak ya. Nah, jadi itu kembali kepada ketentuan tadi. Nah, tergantung kepada kecocokan dan keprofesionalan tenaga pengajarnya. Nah, itu. Lalu pertanyaan dari Bu Rosida. Tadi lupa. Kenapa di sekolah umum itu tidak dimuatkan apa sih namanya? Kalau di sekolah umum kan PAI aja sebutannya. Kenapa nggak ada khususnya akidah akhlak sendiri? Terus sebagai Ya. terus bagaimana Karena itu kalau kan guru yang di umum itu untuk mengarahkan di bagian akidah akhlaknya? Dua Ya. pertanyaannya, Pak. Ya. Jadi kenapa di sekolah umum tidak dimasukkan kurikulum pelajaran akidah akhlak? Dikarenakan yang pertama, untuk sekolah umum mereka ada pendidikan karakternya, karakter ke-18, 17 ya. Nah, karakter akhlak ini ada, cuman memang tidak dijadikan suatu mata pelajaran. Nah, tapi hanya sebatas afektif saja. Nah, dan kenapa seperti itu? Nah, mungkin ini berkaitan juga dengan si pemilik kekuasaan ya. Di mana kita sama tahu aja kemarin ini Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang liberal, komunis gitu kan. Nah, yang berusaha menjauhkan anak-anak dari ilmu pengetahuan tentang agama. Kembali tadi ke pelajaran kita pagi tadi dikotomi ilmu jadi kan. Nah, jadi mereka mencoba menjauhkan generasi muda kita, generasi Islam ini dari pendidikan-pendidikan karakter akhlak, akidah akhlak yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan efeknya memang kita lihat bahwasanya ternyata ketika kalau dulu ya kembali dulu kalau dulu pelajaran akhlak ini banyak kita pelajari pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan PPKN gitu. Nah, Pancasila. Nah, di situ banyak dulu kita pelajari tentang akhlak ini meskipun tidak berdasarkan akidah akhlak gitu kan. Tapi di situ ada. Nah, tapi sekarang kita lihat memang sudah terlalu jauh ya sehingga akhlak anak-anak pun kita lihat sekarang ulaika kal an'am bal hum adall. Nah, itu. Nah, jadi inilah suatu dilema kita pada di dunia pendidikan saat ini. Meskipun mata pelajaran akidah akhlak itu tidak ada dalam mata pelajaran, tapi wajib juga kita ajarkan, kita bentuk akhlak anak-anak itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, terkhusus bagi kita yang memiliki pengetahuan yang mengajar di sekolah-sekolah umum. Nah, ini sebagai bentuk salah satu medan dakwah juga bagi kita
di sekolah umum itu. Anak-anak sekolah umum itu sebenarnya mereka memiliki hati yang lembut juga, cuman pengaruhnya itu lebih besar aja. Nah, lebih besar aja. Karena tidak sedikit kan setiap kali nasihat kita berikan kepada mereka, kita dicemooh gitu kan. Ustadz sok suci lah, bentuk dan kalahi pula Ustadz kan, atau apa gitu. Nah kan, membantah. Nah itu. Lalu bagaimana apa tadi, Bu Sipa? Bagaimana sebagai tenaga pendidik untuk mengarahkan akidah akhlaknya? Ya itu sudah terjawab tadi dengan jawaban yang sebentar ini. Lanjut, pertanyaan Iya, benar. berikutnya ada? Tidak ada Saudal nanti. Oke, Nanti kalau ada mungkin yang itu dari bertanya Ana, Saudal silakan jawab berarti. tanggapi. Oke. Oke, terima kasih atas pemaparannya Saudal. Lanjut, boleh kepada Bapak Ibu teman-teman yang mau menanggapi, membantah juga boleh. Lanjut ya, urutan nama ini. Ustadz lagi. Taufik, Alimun lagi. Muhammad Taufik. Oh, enggak. Enggak, Enggak Alimun lagi. Ustadz Muhammad Taufik lagi. Bawa aja, Bu. Dah, Baik, Silakan. bawa aja. terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan sama bukan menjawab sih, tapi Ya, boleh, menanggapi boleh. gitu. Silakan, Menanggapi aja silakan. Ustazah, mengasih apa aja pandangan sendiri gitu. Kenapa sampai sekarang gitu pendidikan akidah akhlak ini kata Ustaz Alimun tidak selesai-selesai, masih rancu gitu. Nah, kenapa? Karena di Indonesia itu tadi dia akidah akhlak itu dibuat suatu ilmu yang ia itu seperti susunan idofah, satu kesatuan gitu. Padahal akidah dan akhlak itu punya batasan tersendiri gitu. Akidah di mana, akhlak di mana gitu. Nah, juga di sini yang anak tengok juga ketika kita sekolah itu, ini masih SMP atau masih ataupun MTS ataupun aliyah misalnya kan di madrasah itu tuh lebih ditonjolkan nampaknya kalau di bidang akidahnya akidah filsafat gitu. Bukan ya lebih ke filsafatnya gitu. Akidah falsafahnya gitu. Setelah itu juga gini. Ah, seperti akhlak begitu juga. Akhlak itu kan ada kalau yang kita pelajari selama ini adalah akhlak hablum minan nas. Misalnya kita berlaku kepada orang lain. Tapi kalau akhlak tasawufnya tidak dibahas gitu. Makanya dia tidak selesai dengan dirinya, tapi berlaku ke orang lain gitu. Jadi wajar saja gitu kalau anak tengok sih sholatnya anak-anak gitu. Apanya dia tidak diajarkan untuk berakhlak tasawuf gitu. Ya, cuman di akhlak sesama kepada orang tua eksternalnya ke diri dia tuh belum gitu. Padahal akhlak tuh kan pertamanya adab linapsi kepada diri sendiri ini seperti apa. Nah, akhlak kepada Allah gimana gitu. Juga di itu kan yang kita dapat itu juga di akhlak tasawuf dia. Bukan di akhlak secara universal gitu. Bukan secara mujmalan gitu. Jadi itu sih kalau Ana sih ngasih masukan ya kalau ada kita dari kita semua kan diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi orang yang menjadi bagian daripada kurikulum membentuk kurikulum di Indonesia, ya saran Ana sih lebih bagus diklasifikasikan terlebih dahulu kapan waktunya anak-anak belajar tentang akidah falsafah, ada yang dengan akidah yang biasa gitu, bukan akidah yang biasa, akidah dalam bentuk contoh, ada juga nantinya harus diklasifikasikan dulu juga kapan dia akan belajar akidah akhlak tasawuf dan akhlak secara umum gitu. Jadi pun kalau kita membahas, ini umur cocoknya segini, umur segini cocok ini gitu. Itu kalau dari Ana sih mudah-mudahan kita semua Allah ngasih kesempatan untuk menjadi bagian daripada orang yang bisa mencetus kurikulum
yang bisa dipakai untuk Indonesia, terutama di pembelajaran akidah dan akhlak. Itu saja, Ustazah. Terima kasih. Setuju tuh, Kak. Terima kasih atas pemaparannya, Taufik. Oke, mungkin mau dilanjut. Ibu Syifa, Ya, boleh boleh Bu Rita, silakan Bu Rita. berkomentar Ibu Syifa? Silakan. Ya, saya juga mau menyampaikan ini bagaimana kondisi di sekolah umum gitu kan. Karena saya ngajarnya di sekolah umum kan sebagai guru pendidikan agama Islam. Memang untuk pembelajaran akidah akhlak itu hanya satu bab dalam satu semester. Dalam satu tahun itu hanya 2 bab. Dalam 6 tahun berarti hanya 12 kali pembelajaran akidah akhlak. Karena mata pelajaran akidah akhlak ini masuk dalam muatan pelajaran pendidikan agama Islam. Dalam satu semester itu hanya 5 bab dan dua diantaranya adalah akidah, satu akhlak, satu. Kalau untuk bab pertama itu mata pelajarannya itu kalau dipecah di sekolah agama itu Al-Quran hadis. Jadi yang disampaikan oleh Ibu Rashidah tadi ada surah Al-Kafirunnya tentang toleransi. Nanti ada hadis yang berbicara tentang itu yang dibahas di bab 1. Lalu yang kedua itu akidah, itu pembahasannya tentang Asmaul Husna. Bab 3-nya baru akhlak, jujur, tapi tidak mendalam. Itu yang dirasakan itu. Hanya kulit luarnya gitu. Itu pun hanya 2 jam pertemuan. Dua jam pelajaran untuk satu bab materi akidah akhlak itu. Kemudian di bab 4 juga fikih masalah sholat. Bayangkan hanya 2 kali pertemuan untuk fikih yang pembelajaran sedalam itu untuk seumur hidup bagi siswa kan gitu. Di bab 5 nanti ada SKI pembelajaran sejarah. Memang kulit-kulit luarnya semua pembelajaran rumpun pendidikan Islam itu di sekolah umum. Jadi harapannya tuh kalau untuk idealnya kalau menurut kami yang kami rasakan itu memang bagusnya harus menyeluruh dan berkesinambungan lah pembelajaran agama itu bagi anak didik itu mulai dari dini itu kan mulai dari sekolah dasar itu. Karena mungkin bisa jadi karena dikotomi ilmu tadi kalau di Indonesia kan memang ada menteri pendidikan, nanti ada juga menteri agama yang mengawasi tentang pembelajaran pendidikan agama Islam gitu. Kalau bisa memang harapannya gitu Bapak Ibu, perguruan tinggi itu memang menghasilkan kalau misalnya ada jurusan biologi, jurusan matematika, memang terpadu lah dengan Islam untuk ngajar di SD itu memang diintegrasikan ilmu agama itu diajarkan di anak didik. Itu maunya kan begitu kalau yang kami rasakan di lapangan ketika mengajar di sekolah umum, karena memang kalau di sekolah umum itu terasa sekali dikotomi ilmu itu. Nanti sedikit-sedikit itu guru agama yang tahu tuh. Nanti kalau yang apa itu, nah ini pelajaran umum ini tidak bisa dicampur adukkan dengan pelajaran agama. Kata ada juga yang seperti itu akhirnya kan kawan itu berbicara ke kita misalnya. Itu yang kami rasakan ketika mengajar. Kalau untuk idealnya kurikulum akidah akhlak itu kalau menurut kami Pak Alimun memang disesuaikan atau dipedomani prinsip-prinsip pembuatan kurikulum itu. Sesuaikan tujuannya, akidah akhlak itu pembelajarannya itu apa akhirnya, isi materinya, ruang lingkup pembelajaran akidah akhlak itu apa, harus selesai atau tuntas diajarkan di pendidikan Islam. Seperti apa evaluasinya gitu, apa media yang digunakan. Karena memang terasa sekali yang di umum ini hanya pelajarannya itu memang benar-benar kulit luar, tidak ada yang mendalam. Jadi mau seperti apa akhlak anak gitu kan, sedangkan kami yang mengajarkannya itu hanya satu bab itu untuk 2 kali pertemuan, apalah yang bisa diperoleh oleh anak gitu kan Bapak Ibu. Itu pun 1 jam pelajaran itu 35 menit. Kami diberikan waktu 4 jam pelajaran berarti hanya berapa itu 120 menit lebihan gitu.
untuk mengajarkan anak yang sebanyak itu misalnya dalam satu kelas. Jadi memang tidak mendalam sama sekali pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum itu. Itu yang kami rasakan Bapak Ibu. Itu saja yang kami sampaikan Bapak Ibu. Mungkin Pak Alimun ada tambahan itu karena Bapak juga ngajar di SMP kan Pak. Jadi terasa itu memang terasa sekali dualisme ilmu itu tidak ada integrasinya gitu. Cukup demikian Bu Syifa, dikembalikan ke Bu Syifa. Ya, terima kasih atas tanggapannya Bu Rita. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang belum tersebut namanya, boleh memberikan suaranya, silakan membantah boleh, menerimanya bulat-bulat boleh, silakan Bapak Ibu boleh, atau mau disebutkan namanya dulu, atau ada yang Sedikit mau Bu Syifa. bertanya Ini lagi. Oh, boleh, ada silakan Nur Bu Rosi Hidayah dulu. ini Bu. Nur Oh, Hidayah. Ah ya, Nur Ada Hidayah Nur dulu ya Bu Hidayah. ya. Iya. Oke, lanjut, silakan Bu Nur lanjut. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari Ustaz Alimun tadi mengenai kurikulum yang ideal, ya, kurikulum yang ideal bagi akidah akhlak, pembelajaran akidah akhlak. Kalau kita berbicara tentang kurikulum yang ideal, menurut Ana itu kita harus berlandaskan kepada teoritik atau landasan Sepertinya terlempar Bu Syifa. Halo Bu Nur Hidayah. Terlempar Wajahnya Beliau masih di nampak. laptop Pak Wajahnya Alimun. masih nampak. Ya, Pak sini Limun yang terlempar. suaranya nih suara Pak Alimun. Sini hujan lebat nih Bu, hujan lebat sini. Oh, Masya Itu masih. Allah. Halo Mas Iban Nafial. Lanjut. ketika kita menyusun kurikulum mengenai akidah akhlak ini, kita harus berlandaskan kepada landasan filosofisnya waktu kita menyusun kurikulum tersebut. Yang mana landasan filosofisnya bergantung kepada tujuan hidup manusia. Apa tujuan hidup manusia? Yaitu beribadah kepada Allah dan menciptakan insan yang kamil. Jadi dalam kurikulum itu kita harus berpegang kepada landasan filosofis. Yang kedua, waktu pembuatan kurikulum kita harus berlandaskan kepada teologis, yaitu memegang ajaran akidah akhlak kita yang bersumber kepada Al-Quran dan hadisnya. Kemudian yang ketiga, dalam pembuatan kurikulum kita harus berlandaskan kepada landasan psikologis, yaitu mengacu kepada perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik atau psikomotor peserta didik. Adapun yang keempat, langkah kita harus berlandaskan kepada landasan sosiologis, di mana kita harus mampu menciptakan anak ini yang beradab di dalam masyarakat. Nah, kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Nur Hidayah atas tanggapannya. Silakan Bu Rosidah ingin bersuara, silakan Bu. Ya baik, baik. Memang benar juga semuanya yang disampaikan tadi. Cuman saya berpikir itu ya seperti kuliah kita tadi, kalau tamat anak ini mau jadi apa gitu, mau apa dari SD apa yang kita harapkan, SMP yang kita harapkan. Minimal lah. Kalau untuk ke depan mungkin ya mudah-mudahan ada kita yang jadi menteri besok, menteri agama, menteri pendidikan misalnya kan bisa mengolah kurikulum ini. Sebenarnya gitu, minimal
akidah inilah yang kita harapkan sebenarnya. Kalau beres akidah anak kita dari SD, SMP, SMA, insya Allah anak kita tuh jadi insan kamil tuh nanti. Ilmu yang lain itu akan mengikut gitu. Tetapi kalau kita lihat sekarang akidah anak-anak ini, nah kita paksakan dia jadi anak soleh. Kita paksakan dia jadi baik. Sementara penanaman akidah di sekolah yang dia duduk itu tidak ada sama sekali. Nah, ini yang agak rancu kita melihat keadaan yang sekarang ini. Nah, kita mengharap semuanya bagus. Nah, tapi andaikan kalau saya melihat ya, berpikir dari seorang anak itu bagus akidahnya, itu akhlaknya akan muncul, kesolehannya itu pasti gitu. Nah, itu sebenarnya akan kita harapkan dari berbagai pendidikan itu gitu dari SKL-nya. Kalau sini kan standar kelulusannya. Kalau tadi dengar dari Bapak Kosim itu adalah OB kan. Nah, itu. Jadi sebenarnya itu yang kita harapkan. Jadi kita berpikir gitu. Yang kita berikan itu kepada anak sebenarnya apa? Hasilnya apa gitu. Jadi kalau teori-teori semuanya sih sudah kita dengar, tetapi pelaksana aplikatifnya itu yang kita belum dapatkan begitu, sehingga yang kita harapkan itu tidak dapat gitu. Nah, apalagi tadi kata Bu Rita di negeri itu hanya kulit, bahkan mungkin tidak sampai kulitnya dan nah itu dia. Jadi itulah mungkin harapan kita ke depan. Kok adalah menteri yang merasakan gitu. Tapi menteri sekarang sepertinya tapi belum menyentuh hal itu gitu. Itulah mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya juga Bu Rosidah. Baik, Bapak Ibu, dari 3 pertanyaan itu sudah terjawab. Insya Allah sudah terjawab semua. Sudah kita diskusikan. Mungkin yang belum tersebut namanya mau disebut. Boleh Jam 5, Bu bersuara. Sipa. Pak Rocky nih, Pak Rocky belum. Bu Yeni, Bu Deti, sama Bu Fitri Ibu Handayani. Sipa masih Bu boleh Rita, kenapa Bu? berkomentar Bu Sipa. Boleh, silakan. Masih ada. Silakan. Setelah Bu Rita, Bu Fitri Handayani ya. Oke, Ya. silakan Bu Rita. Mengenai itu pengintegrasian kurikulum dulu, kalau tidak salah awal-awal SMA mungkin waktu saya SMA itu ada film Negeri Lima Menara yang dari Gontor itu yang mengintegrasikan kurikulum agama dengan modern itu kan legit dulu gara-gara penulisan Afwadi itu kan. Di situ saya juga pernah berpikir itu apa ini kurikulum yang diinginkan oleh Islam gitu. Karena di filmnya itu kalau tidak salah itu gurunya itu kalau musik rock oke, bulu tangkis oke. Jadi kayaknya kalau diintegrasikan ilmu pendidikan umum dengan ilmu agama itu melahirkan siswa yang multitalenta nampaknya gitu kalau dilihat dari apa hasil yang diapakan oleh pendidikan yang ditawarkan oleh pendidikan Islam yang holistik atau menyeluruh itu menurut kami Bapak Ibu. Jadi memang kalau bisa gitu maunya kita kan begitu ya Pak Ibu. Pembelajaran itu memang harus integral gitu. Integrasi berkesinambungan semuanya gitu. Karena dengan adanya integrasi ilmu, islamisasi ilmu seperti yang sudah kita pelajari itu melahirkan memang manusia yang sempurna gitu. Kalau dalam keseharian mungkin bisa kita tengok serba bisa, multitalenta gitu. Karena dia tidak meninggalkan ilmu pengetahuan, olahraga oke. Pelajaran umum bisa, agama juga. Kalau pengen kita itu kan begitu gitu kan, pendidikan yang diinginkan tuh dia hebat dalam ilmu pengetahuan umum, tapi akhlaknya juga baik gitu, akhlaknya juga sesuai dengan yang diharapkan gitu, sesuai yang sesuai dengan petunjuk hidup kita Al-Quran dan hadis itu. Maunya pendidikan isi kurikulum pendidikan Islam itu begitu gitu. Salah satu materi pelajaran kita itu kan akidah akhlak. Jadi maunya harapan kita itu memang
lahirlah dari perguruan tinggi itu guru-guru, kalau guru-guru matematika, dia bisa memadukan apa yang diajarkannya itu dengan agama. Jadi tidak ada lagi dualisme ilmu atau dikotomi ilmu itu. Juga dengan kurikulum pendidikan mata pelajaran yang lain. Itu mungkin dari kami tambahannya Bu Syifa. Kadang-kadang saya juga ingin melihat seperti apa kurikulum Gontor itu gitu kan Bu. Ana ada tambahan juga. Ya sabar. Oke, Ya, terima kasih demikian Bu saja Bu Rita. Syifa. Kembali ke Bu Syifa. Ya, terima kasih Bu Rita atas tanggapannya. Pak Afdah setelah Bu Fitri Handayani ya Ustadz. Silakan Bu Fitri Handayani. Ana setelah Ustaz Abdal Ustaz ya. Abdal Ustazah. aja dulu. Enggak lagi Siap, siap. kondisi Bapak. Oke, siap Bu. Silakan Ustaz Abdal. Dipersilakan Ustaz Abdal. Oke. Ini menanggapi yang Ibu Rita sebentar ini. Nah, sebenarnya dikotomi ilmu ini sudah ada sejak zamannya Rasulullah ya. Nah, percaya tidak? Nah, man arada dunya fa'alaiha bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaiha bil ilmi wa man aradahuma fa'alaiha bil ilmi. Yang ingin dunia dengan ilmunya, ingin akhirat dengan ilmunya, ingin keduanya juga dengan ilmunya. Artinya apa? Dari hadis ini Afdal. Afdalnya terlempar. Pojam Abdal. terlempar. Bisa Ustaz? Habis. Terlempar. Tadi itu naik jalan yang Mas sepeda. Baru dikotomi dari zaman Rasulullah kalau nggak salah. Boleh dilanjut Ustaz? Oh. Oke. Nah, ya. Sinyal adalah mulai nggak stabil loh, lampu lo mati. Oke. Sampai dikotomi sama Rasulullah. Halo? Iya, benar Ustaz. Ya, lanjut Ustaz. Man arada dunya fa'alaiha bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaiha bil ilmi fa'alaihi fa'alaiha. Fa'alaiha apa fa'alaihi? Fa'alaihi. Fa'alaiha fa'alaihi. Fa'alaihi. Oke, fa'alaihi. Waman arada huma fa'alaiha bil ilmi. Yang huma baru ha kan? Nah. Iya, betul. Kalau Oke, jadi dari hadis ini dapat kita lihat bahwasanya untuk ilmu dunia ada, ilmu akhirat juga ada. Nah, dan perlu kita ketahui bahwasanya terkadang dikotomi ilmu ini ada juga positifnya, yaitu untuk mengkhususkan menspesialisasi seseorang terhadap satu penguasaannya. Nah, contoh yang orang umum dia menguasai sains, contoh kan. Nah, sedangkan yang orang agama dia menguasai segala aspek tentang keagamaan termasuk dalamnya akidah akhlak. Nah, tapi yang anehnya meskipun ada pengkhususan begitu, bukan berarti kita tidak terlepas dari tanggung jawab menuntut ilmu, apalagi itu ilmu agama. Nah, ini masalahnya. Oh, kita fokus ke satu bidang ilmu, tapi ilmu lain kita abaikan jadinya kan. Nah, inilah yang menjadi masalah atau kendala umat pada akhir zaman ini. Sehingga untuk bacaan sholat saja mereka tak tahu. Ini di SMA tempat anak ngajar ini
anak kelas 12 anak suruh baca Al-Fatihah aja sampai alhamdulillah dapetnya. Nah, katanya nak pe do tahano nyoba ku anak pe lagi start gitu. Al-Fatihah lagi sembahyang anak indah asar. Lo ada pernah sembahyang lagi. Nah, kan pernah tuh sajak TK diajan menari-nari berjoget-joget dari gurunya. Setelah masuk SD, enggak lo dapet agama ada. Masuk SMP ala terpengaruh lo jo zaman-zaman puber. Masuk SMA, begitu dulu. Nah, jadi iya betul gitu Bu Rafida tuh Pak Alimun Fajri itu harus memang jadi Menteri Pendidikan nanti itu. Nah, itu. Amin. Amin. Lah, silakan moderator. Oke, Dengan terima sinyal kasih. keterbatasan, maaf. Terima kasih tanggapannya Ustaz Afdal. Lanjut, boleh Ustadz Rocky. Silakan Ustadz Rocky. Sepertinya untuk dosen lagi Bu Sifana. Iya, masih, ya siap Bu, masih ada waktu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jatuh ke giliran anak lagi ya kalau absen kan. Iya, siap. Begini ya. Jadi ada dua gitu. Yang pertama bertanya, yang kedua mengerti gitu. Yang pertama pertanyaannya eh, apa perbedaan kurikulum Indonesia dengan kurikulum Barat, contohnya Amerika, dengan kurikulum Timur, contohnya saya sebut Mesir lah gitu ya. Nah itu pertanyaannya gitu. Terus yang menanggapi tentang bagaimana menjadi manusia yang sempurna ya. Intinya sepertinya kurikulum yang dianalisis tadi juga oleh Ibu Rita itu sepertinya betul gitu kan. Bahwasanya kurikulum yang kalau secara apanya memang mengarahkan kalau Islam itu mengarahkan ke multi talenta gitu. Jadi bisa berbagai hal yang bisa dia ketahui. Kalau bahasa terjemahan bebasnya, tahu sedikit tentang hal yang banyak, tahu banyak tentang hal yang sedikit. Gitu. Jadi intinya berwawasan gitu, punya ilmu, pengalaman dan pengetahuan yang sangat luas. Gitu. Jadi kalau kita lihat kepada Rasulullah SAW, beliau seorang ahli ekonom ya, seorang pedagang. Kemudian beliau juga seorang ahli perang. Bahkan ketika berperang itu beliau yang terdepan gitu kan, penyusun strategi. Kemudian beliau juga seorang politikus ya, karena beliau menjadi pemimpin ya, khalifah atau umpamanya pemimpin umat Islam gitu. Jadi itu salah satu contoh teladan yang sangat sempurna ya dari Rasulullah SAW. Kemudian kita masuk ke zaman kita gitu. Itu tidak juga terlepas ya dengan kalau kita berbicara murid, tentu kita juga berbicara tentang diri kita karena kita juga mantan murid gitu kan. Mantan siswa atau mantan mahasiswa gitu kan kalau udah S1. Jadi kalau anak sebagai mantan murid juga menerapkan multi itulah ya. Jadi kita juga bisa insya Allah belajar tentang ilmu agama, kemudian kita belajar juga misalnya ya menjahit, kita tahu juga tentang menjahit, terus kita perasaan diri belajar juga tentang membuat kue gitu kan. Dan itu kita umpamanya enggak ecek-ecek gitu. Dan produk kita sudah kita pasarkan juga, kemudian kita sudah banyak ikut pelatihan segala macam gitu kan. Cuman untuk mencapai insan yang sempurna itu tidak cukup di bidang formalitas saja gitu. Bahkan itu pembelajaran terus menerus. Yang betul kata apa itu ya? Hadis ya. Belajar dari ayunan sampai ke liang lahat gitu. Intinya belajar itu terus menerus dan berkesinambungan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Rocky. Untuk pertanyaan di keep dulu ya Ustadz Rocky ya. Ustadz Muhammad Taufik boleh agak 4 menit atau kurang boleh. Silakan Ustadz Taufik. Baik, Anda setuju sekali sih sama Ustaz Abdal, sama Ustaz Rocky gitu kan.
tentang jawaban-jawabannya tadi ataupun tanggapan-tanggapannya tadi. Ya, betul juga. Kalau makanya ulama itu mengklasifikasi. Ada fardu ain mencari ilmu itu ada yang ain, ada yang kifayah gitu. Kalau untuk menjadi seorang ahli itu kifayah, berarti itu pilihan. Nah, kalau yang ain yang disebutkan Ustaz Abdul tadi, yang ain misalnya sholat, itu yang ain tuh fardu ainnya. Jadi individu, kewajiban individu. Gitu. Ana setuju sekali itu. Juga kata Ustaz Rocky tadi, ya, ya juga tidak semua yang bisa jadi ahli, tapi setidaknya mereka pernah belajar yang ainnya dulu. Kifayahnya tekan tak semua, karena itu pilihan gitu kan. Sama juga Ana ingin bertanya juga ini mungkin kepada ibu dosen kita, Mas Nah, Oke. tentang terkadang nih pengalaman kami nih. Kan kalau namanya pesantren gitu, termasuk gontor gitu. Gontor kan lumayan tegas gitu. 1, 2 tuh hitungan jari saja udah kabur semua kan. Itu. Kadang di masyarakat, bukan masyarakat deh, di kalangan wali santri ataupun santri itu sendiri gitu, tidak siap untuk merubah pola disiplin tuh tadi. Yang biasanya jam segini jadi jam segini. Seakan-akan nanti ketika ia melanggar, maaf dihukum misalnya jalan jongkok atau apa, itu tuh dianggap yang namanya marah dari seorang guru ataupun tidak siap mentalnya baik dari seorang santrinya ataupun seorang guru. Jadi integrasi ini, mudah-mudahan ada jawaban dari ibu dosen kita melalui pengalaman beliau. Integrasi pendidikan di rumah dan di sekolah, nantinya ketika ia masuk dunia sekolah pendidikan, lepas dia kan tidak akan selamanya dia hidup dengan orang tua ya. Itu tuh dia sudah siap mentalnya gitu. Terkadang gini, lebih banyak kayak kalau dari anak sih tengok ada orang-orang yang susah hidupnya gitu, mentalnya tuh luar biasa. Apapun misalnya gini Ustazah, kami di sini ngajarkan, andaikan sakit gitu, andaikan berbuat salah, berani jalankan hukuman, setelah itu minta maaf, selesai perkara. Ada yang mentalnya tuh tidak siap, kadang ada yang kabur, kadang ada, ya Allah Akbar. Ustaz Taufik. Ustaz Tidak Taufik sifatnya. aman? Iya. Oke. Heeh. Mungkin dicukupkan ya. Mungkin terpental kayaknya. Ya. Oke, kita cukupkan sesi diskusi ini. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah berkontribusi banyak. Oh, itu Ustaz Taufik. Gimana Udah Ustaz lanjut, Taufik? lanjut aja Ustaz. Insya Allah itu udah dapatlah gambaran pertanyaan. Oke. Itu bukan juga pertanyaan tapi curhatan juga gitu. Iya, iya. Siap. Oke, terima kasih. Kita tutup sesi diskusi ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkontribusi banyak. Kita lanjut kepada sesi dosen, kepada Bu Dokter Hasnah, dipersilakan, diberi waktu seluas-luasnya, Bu. Ya. Cuman Baik, ada 2 Assalamualaikum. pertanyaan, Bu, yang belum terjawab. Iya, iya. Oke, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Semoga kita semua sehat ya, dilindungi Allah semua dari Amin ya bencana. Allah. Kemudian kita bisa bertatap maya setiap minggunya. Baik, luar biasa ya. Walaupun tidak ada pemakalah, tapi kita tetap standby untuk membahas masalah, apalagi ini adalah masalah kurikulum. Ini betul-betul masalah kita ini sebetulnya. Jadi kita sudah dengarkan juga curhatan dari Bu Rita ya, Rita Siska, kemudian banyak lagi curhatan-curhatan. Memang keluhan-keluhan dari guru agama itu kalau guru agamanya yang sadar ya, makanya yang
kita ini, kurikulum kita ini sudah disetting berbau-bau kolonial. Ya, jadi dari zaman Belandanya sudah begitu, sampai sekarang masih begitu juga. Kita kurikulumnya itu penuh dengan teori-teori, ya kan? Teori-teori semuanya teori itu semuanya diberikan teori semuanya. Kemudian praktek sangat sedikit sekali. Nah, bagaimana cara kita menyempurnakannya? Tidak lain adalah adanya kolaborasi antara guru agama dengan orang tua di rumah, kan begitu. Seperti yang Ibu terus terang ya, pengalaman pandainya membaca ayat Al-Qur'an, kemudian baca itu adalah dari orang tua kita. Ayat-ayat sholat itu adalah mengajarkan sholat itu adalah memang dari orang tua kita, guru tidak ada. Ya, syukur-syukur ada guru yang guru agama yang betul-betul dia peduli. Nah, guru agama yang betul-betul peduli, ya, alhamdulillah ini yang alumni STEPIK ini luar biasa ini menjadi guru agamanya kan begitu ya, ada kecemasan dan lain sebagainya. Nah, perlu adanya terus berkoordinasi dengan orang tua. Kalau bisa dibuatlah buku monitoring atau buku penghubung. Ya, misalnya di SD. Ya, di SD ini kan pembiasaan. Kan pembiasaan. Kita tidak bisa memaksakan dia harus berbuat baik dan lain sebagainya, tapi pembiasaan. Buat catatan apa yang sudah kalian lakukan dalam sehari kemarin. Buat catatan-catatannya. Kemudian sudah sholat atau belum? Iya kan? Jadi adanya koordinasi antara guru dengan orang tua. Selalu ada itu. Kemudian di buku monitoring itu tertulis itu, tolong ya Bunda, Ayah di rumah, tolong apa kegiatan anak kita. Nanti orang tua juga yang menulis begitu. Nah, anaknya tidak mau sholat dan lain sebagainya, kan begitu. Jadi harus selalu ada koordinasi itu. Ya, kalau tidak ada koordinasi itu, maka akan begitu terus. Apalagi pembelajaran agama di sekolah-sekolah umum yang notabene-nya itu 2 jam. Ya, 2 jam. Kapan mereka bisa mantap untuk mengamalkan nilai-nilai agama? Ya, 2 jam SD 2 jam, SMP 2 jam, SMA 2 jam, kemudian di perguruan tinggi juga 2 jam. Sehingga mereka tidak tahu ngambang tentang agama itu. Ya, tambah lagi ya seharusnya kan adanya integrasi, kan itu kata yang dikatakan oleh Rita tadi dan lain sebagainya, ya, adanya integrasi. Maunya guru-guru yang notabene beragama Islam ya diberi pengetahuan tentang agama Islam itu sendiri, tapi itu kejadiannya di perguruan tinggi yang mencetak guru-guru, misalnya guru matematika, guru biologi, guru-guru yang mengajarkan umum itu kan cuma 2 jam. Apa yang mereka dapat? Membaca ayat-ayat Al-Qur'an saja itu mereka tidak lurus itu. Jadi sebetulnya kalau memang koordinasi antara guru agama dengan orang tua, kalau memang akidah akhlaknya kita mau sempurnakan kan begitu. Harus adanya termasuk juga nanti di SMP demikian juga. Ya. Karena jangankan di SMP, di SMA kita saja nih, saya saja yang sudah tua ini butuh juga bimbingan loh dari orang tua kita. Ya, karena orang tua itu selalu dia memonitoring apa kegiatan-kegiatan anaknya. Baik itu bagi orang tua yang sadar. Oleh sebab itu makanya memang kita di sekolah-sekolah yang sadar tentang parenting itu dibuatlah pelatihan-pelatihan parenting. Kemudian kurikulum demi kurikulum, ya sebetulnya di dalam kurikulum itu sudah bagus sebetulnya, ya disetting oleh itu kan secara saja teori saja kan begitu ya, tinggal pelaksanaannya saja yang barangkali yang sulit untuk kita laksanakan karena jam itu. Karena kita kekurangan jam itu di sekolah-sekolah negeri. Kalau di sekolah misalnya madrasah min itu kan sudah ada itu akidah akhlaknya kan sudah tersendiri. Kalau di sekolah
umum itu semuanya kan begitu, semuanya itu. Jadi sehingga bahkan ada wacana dulu itu eh, apa namanya pembelajaran agama itu ditiadakan akan diadakan pembelajaran budi pekerti kan itu wacana dari Bu Megawati sebenarnya kan itu wacananya dahulu sehingga sampai-sampai kita ini kemana ini nanti ini jurusan PAI ini mau kemana ini tentu nantinya jurusan PAI ini bisanya hanya ke MIN madrasah dan aliyah kan itu saja nantinya. Nah, notabene nanti ya yang mengajarkan budi pekerti itu adalah guru-guru yang misalnya seperti kita belajar PMP dulu kan gitu, pendidikan moral Pancasila dan lain sebagainya kan begitu. Nah, kemudian terkait dengan kurikulum OB, nah ini juga kan kita ada anekdot ya, berganti menteri berganti kurikulum. Nah, ini yang terjadi kan begitu. Belum selesai lagi masalah kurikulum 2013 itu belum selesai dipahami oleh guru, tetapi kini sekarang datang lagi katanya itu adalah penyempurnaan kurikulum sebetulnya katanya gitu ya. Tapi realisasinya ya guru belum memahami karena apa? Karena ketika merancang kurikulum itu guru-guru tidak diikut sertakan. Iya kan? Yang merancang kurikulum itu adalah apa namanya pemerintah Orang yang yang nggak mereka tidak mengajar itu. paham. Iya, Orang yang ya. nggak mengajar gitu. Iya, mereka tidak ada basic pendidikannya, apalagi yang misalnya agamanya itu ya pembelajaran agamanya itu separuh-separuh dan ngambang lagi kan begitu. Jadi itu karena tidak diikut sertakan siapa praktisi yang akan menjalankan kegiatan proses pembelajaran itu seharusnya dalam merancang kurikulum guru-guru harus diikut sertakan karena guru-guru yang merancang kan begitu, guru-guru yang melaksanakan kurikulum itu di sekolah itu betul nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Iya, karena kita sebagai praktisi pendidikan tidak disertakan dan merancang kurikulum. Sehingga pergantian kurikulum demi pergantian kurikulum itu sulit dipahami oleh guru. Saya masih ingat itu kurikulum 2013. TIPIK itu termasuk yang mendapat proyek untuk mengadakan apa namanya pelatihan kurikulum 2013 itu. Ya, itu jor-joran itu biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Alhamdulillah sampai sekarang ini baru dipahami baru sekarang oleh apa namanya guru-guru. Tapi lagi-lagi bertukar lagi apa namanya apa Merdeka ya. Kurikulum Merdeka, Bu. Nah, kurikulum Merdeka itu katanya silahkan murid-murid apa namanya silakan untuk mengembangkan potensi yang ada di peserta didik. Namun pelaksanaannya itu masih sama seperti yang dulu. Tidak ada bedanya. Ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari Pak Muhammad Taufik ya. Nah, ini memang saya juga salut ini dengan pondok pesantren itu baik sekarang itu masih eksis, masih banyak yang menyukai, masih banyak yang apa namanya berbondong-bondong masuk ke pondok pesantren Gontor 1 ya. Yang mendaftar ke Gontor itu akhirnya ada Gontor 1, Gontor 2, Gontor 3 seluruh wilayah Indonesia ya. Namun ya saya tidak tahu itu bagaimana kurikulumnya dan pelaksanaan kurikulumnya. Kita tidak tahu itu apakah sama dengan Gontor 1 atau tidak. Nah, kebetulan juga Bapak juga di Gontor ya. Nah, di Gontor itu memang apa namanya? Adanya sanksi-sanksi. Kemudian yang menjadi pembina asrama itu adalah kakak-kakaknya, bukan guru, tetapi adalah kakak-kakak tingkat begitu. Sehingga kalau kakak-kakak tingkat itu dia juga apa namanya konsisten dia dengan dirinya, dia tidak akan mau melanggar peraturan. Itu sebetulnya apa namanya maksud dari apa namanya dari Gontor itu. Bukan guru-guru yang diletakkan guru pembina asrama, tidak begitu.
tapi ke kakak-kakak tingkatnya supaya kakak-kakak tingkatnya bisa membina adik-adiknya. Kemudian ada lagi nanti mahkamah bagian bidang mahkamahnya juga ada. Kemudian siapa yang melanggar peraturan, ada yang dibotak, kemudian ada yang ditampar lagi malahan begitu. Tetapi saya dengar itu sampai sekarang ada yang protes orang tuanya. Bahkan yang botak itu banyak yang melarikan diri kan begitu. Dia malu kan begitu. Tapi tidak ada yang protes. Ya, karena memang sudah begitu disetting pendidikan itu dari awal-awal. Makanya kan itu yang dikatakan adanya komitmen antara orang tua dengan sekolah. Ya, kalau mau memasukkan anaknya ke sini ya silahkan kita bekerja sama. Kemudian jangan 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 protes, ya kan? Kecuali kalau yang protes itu kalau memang anaknya itu berdarah-darah misalnya yang adanya tindak kekejaman misalnya kriminal itu baru. Tapi kalau kita lihat sampai sekarang nggak ada kok motor disalah-salahkan kemudian dijelek-jelekan begitu ya gitu. Kemudian di pesantren kenapa? Karena apa? Pendidikan itu dengan kasih sayang. Ketika marah itu marah sayang, bukan marah benci. Guru-gurunya itu marah sayang. Saya juga pernah di pesantren, saya juga di pesantren dulu, ya. Kemudian kebetulan kedapatan dihukum oleh ustadz. Kemudian kami disuruh ada beberapa orang itu karena bolos ya. Kemudian disuruh untuk mengembangkan tangannya, dipukul gitu ya, dipukul, siap dipukul itu jangan jangan dilemaskan tangannya, ditegangkan kata ustadznya ya, kami tegangkan tangan supaya jangan terasa sakit kata ustadznya. Setelah memukul itu malah ustadznya nangis begitu. Kenapa? Sebetulnya ustadz tidak karena ustadz menegakkan aturan. Jadi itu adalah pendidikan dengan kasih sayang, ya. Kita marah itu marah sayang. Jadi akan terasa bagi peserta didik, bagi anak didik kita mana yang marah sayang, mana yang marah benci. Kita kan sudah punya pengalaman itu. Ada guru yang kita sayangi, ada guru yang kita benci, kan ada. Masing-masing kita ada, pasti ada itu yang tidak kita sukai itu. Kenapa? Ya karena tidak adanya chemistry itu. Ya, oleh sebab itu makanya guru ketika ya kepada mahasiswa PPL itu makanya dikatakan baru masuk itu ketika praktik itu anggap ini adalah adik kita, anak kita, kemudian tebar pesona ya supaya mereka senang dengan kita. Begitu. Ya. Jadi mengajar itu dengan penuh kasih sayang. Karena sekarang banyak yang mengajar itu ya tidak terkecuali guru-guru agama ya, kecuali yang dari Taipik ya. Banyak itu guru agama itu yang hanya melepas hutang saja ke sekolah kan begitu. Tambah lagi sekarang guru-guru ini diwajibkan untuk menyelesaikan tugas-tugas Bu Terpental, Ibu. Dokter. Nah, jadi ya, ada. administrasi, misalnya tugas-tugas yang harus dibebankan kepada guru untuk syarat-syarat sertifikasi. Begitu sekarang itu. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan dari Rocky tadi ya, bagaimana kurikulum yang ada di luar negeri dengan kurikulum yang bedanya dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Kalau di luar negeri, halo, ada dengar? Ada Bu, ada. Ada, ya. Ada, Bu. Nah, kalau di luar negeri itu pembelajaran agama, terutama di Amerika itu tidak ada pelajaran agamanya. Pelajaran agama itu nanti masing-masing murid itu minta surat keterangan ke gereja-gereja kan begitu. Atau misalnya yang umat Islam ya minta keterangan ke masjid-masjid itu saja. Jadi mereka betul-betul fokus untuk mengembangkan potensi peserta didiknya. Nah, kalau kita di Indonesia kan banyak, sehingga semua pembelajaran itu perlu dianggap perlu semuanya. Akhirnya nanti ketika ya sekarang ada di SMA sudah ada
kejuruan seperti di TK. Ya, sudah ada diadakan itu kan begitu. Kalau di SMA kan masih ngembang juga kan begitu. Kemana nanti mereka setelah SMA itu, apa jurusan yang akan mereka pilih kan begitu. Ya, lanjut ya. Nah, jadi jadi itu. Jadi bedanya kalau di negara barat ya karena dia memang liberal ya, kurikulumnya liberal juga begitu ya. Jadi memang tidak ada pembelajaran agamanya. Nah, kalau di Indonesia ya karena memang mayoritas umat Islam, maka sekolah umum itu ya udah sebagai anu saja, sebagai pelengkap saja, ya sepertinya begitu gitu. Sebagai pelengkap saja kan begitu. Karena karena nyaris yang dielu-elukan itu ya, termasuk kalau di SMA itu adalah apa namanya jurusan, kan sudah di jurus-jurusan itu. Yang dielu-elukan itu adalah jurusan IPA. Kalau jurusan agama itu malah dipandang sebelah mata kan begitu. Itu. Jadi adanya apa namanya persepsi dari guru itu sendiri. Itu tadi. Jadi kalau kita melihat di lapangan siapa yang lebih kalau ya kita teliti lah gitu ya bisa juga nanti kita teliti juga ini ya keberhasilan dari apa namanya yang jurusan IPA, IPS, agama itu mana yang lebih berhasil lagi kan di dalam pendidikan kan begitu di dalam etika dan sebagainya kan bisa bisa saja nanti itu kita teliti itu kan begitu ya. Kalau kita lihat ya, kalau misalnya di IPA itu karena dia memang di apa namanya ya dipaksakan ya libur-liburan juga belajar kan begitu sehingga mereka kurang komunikasi mereka. Nah, kalau misalnya anak IPS itu dianggap adalah anak-anak yang notabene yang nakal-nakal kan misalnya begitu. Sehingga perlakuan kepada anak-anak jurusan IPS juga berbeda juga. Apalagi perlakuan kepada yang jurusan agama mungkin dipandang sebelah mata saja. Jadi itu. Jadi kurikulum sebetulnya kalau kita baca KMA itu luar biasa itu bagus gitu. Bagus itu. Apa namanya capaian pembelajarannya itu luar biasa itu bagus sudah mengena itu akidah akhlak dan lain sebagainya sudah mengena itu ya tapi KMA-nya itu dikhususkan kepada mulai dari TK sampai madrasah aliyah KMA yang kita bahas ini kemudian kurikulum yang untuk negeri itu diserahkan ke Kemendikbud kan begitu nah tentu kalau di Kemendikbud lebih kepada potensinya saja. Kalau di KMA ya ada, coba dibaca itu aturan-aturannya itu. Itu sudah menjurus ya sering terlempar juga ibu ini. Padahal ibu pakai ini sendiri. Oh gitu ya. Jadi itu barangkali ya yang ada. Jadi kalau memang kita mau sempurna kurikulumnya, mungkin akan sulit, tetapi guru-guru PAI lah yang akan menyempurnakan melalui kolaborasi, komunikasi dengan orang tua di rumah supaya anak-anak didik kita sempurna agamanya. Karena ada dikotomi maksudnya dualisme ya di pendidikan ya kalau di sekolah diajarkan untuk apa namanya sholat 5 waktu sementara di rumah orang tuanya jarang sholat nah itu jadi sebetulnya berat ini tanggung jawab guru PAI ini juga harus eh, apa namanya mendidik orang tua juga kan itu kalau kita mau sempurna kan gitu. Kalau masalah kurikulum, kalau ibu melihat pencapaian pembelajarannya itu sempurna, itu semuanya sudah mengarah kepada akidah akhlak, ibadah kan begitu. Jadi
Jadi kan kalau di apa pembelajaran PAI yang ada di sekolah umum itu kan akidah, ibadah, akhlak. Kan itu yang ditanamkan kan begitu. Itu yang diajarkan. Tetapi nuansanya adalah nuansa teori semuanya. Praktek itu silahkan dipraktekkan di rumah masing-masing kan begitu saja. Kalaupun ada ya sekolahnya ada, kalau yang sadar kalau di Sumatera Barat kan sudah ada itu kalau misalnya di sekolah-sekolah negeri itu ada guru PAI-nya yang memang kuat ininya pengaruhnya bisa dia mengadakan program sholat duha begitu. Kemudian membaca ayat sebelum mulai pembelajaran kan begitu. Halo, Siva? Ya, Iya, halo, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Hadir, Bu. Ibu kira ibu aja yang ngomong sendiri kan begitu. Ya kan Anda itulah. Jadi masih kami tema nih, Bu. para guru, ya mudah-mudahan para guru yang kita yang ada sekarang ini menyadari buatlah program program pembiasaan, apalagi terutama kepada murid-murid SD dibiasakan mereka untuk mungkin sholat duhanya misalnya begitu kan sudah ada itu sekarang gitu ya. Ya, kita sadarkanlah kepala sekolahnya, tolong pagi-pagi itu disediakanlah waktu anak untuk sholat duha. Di sekolah negeri, kalau di sekolah-sekolah di MIN, itu sudah biasa itu dilakukan oleh guru-guru yang ada di MIN dan di Sanawiyah begitu. Tapi kalau yang mirisnya kita itu kan yang di sekolah-sekolah negeri ya. Jadi memang agama itu adalah pembiasaan dari kecil. Kalau sudah terbiasa dia dari kecil, maka akan sulit dia meninggalkan waktu dia sudah besar kan begitu. Contohnya saja kita karena terbiasa untuk melakukan sholat 5 waktu ketika misalnya kita tertidur, belum melaksanakan sholat, misalnya sholat Isya, pasti hati kita resah. Ya, Bu. Bu Hasna. Ya, udah ini ya, udah ya. Jadi mungkin itu dari Ibu. Ibu tutup dengan bacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih atas pemaparannya Bu Hasna. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kata yang salah. Bukan moderator ya, sebagai yang membantu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah, silakan Nak, yang sudah memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan sehingga suasana diskusi kita hangat. Baik, sekian dari saya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanallah wa Subhanallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba satu pikir ayatku. Makasih, Bu. Terima kasih Bu Asna. Iya, ini ngantuk Bu Rasidahnya. Iya Bu, Bu Rasidah lelah kayaknya. Ya, semoga kita semua dilindungi Allah. Ya, amin. Kita ya. Ya, baik. Assalamualaikum. Ibu tinggal ya. Ya, Bu. Bu.